Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 18 November 2020, berjudul Pertolongan dari Roh Kudus. Ayat intinya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, pertolongan dari Roh Kudus dalam pertentangan besar, adalah sebagai berikut. Pertama, Roh Kudus akan bergerak di dalam hati setiap orang yang mendengarkan pekabaran malaikat ketiga yang dibawakan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dengan penuh kuasa di kota-kota. Tuhan menginginkan kita untuk memberitakan pekabaran malaikat ketiga dengan penuh kuasa di kota-kota. Tetapi kita tidak dapat menjalankan sendiri kuasa ini. Apa yang dapat kita lakukan ialah memilih orang-orang yang memiliki kemampuan dan mendorong mereka untuk memasuki jalan-jalan yang penuh kesempatan dan memberitakan pekabaran dalam kuasa Roh Kudus. Sementara mereka berbicara tentang kebenaran dan menghidupkannya serta mendoakan kebenaran itu, Tuhan akan bergerak di dalam hati. Kedua, Roh Kudus akan membuka dan mempengaruhi hati setiap orang atas pekabaran yang telah mereka terima dari anggota-anggota kita yang tinggal di pusat-pusat kota. Dibawa oleh orang-orang dari pusat-pusat yang luas, anggota-anggota kita yang tinggal di pusat-pusat yang luas akan memperoleh pengalaman yang berharga jika dengan Alkitab di tangan dan hati yang terbuka bagi pengaruh Roh Kudus, mereka pergi ke jalan-jalan besar dan jalan-jalan kecil di seluruh dunia dengan membawa pekabaran yang telah mereka terima. Ketiga, Roh Kuduslah yang membuat kebenaran itu berkesan bagi para pendengarnya. Sementara tugas kita hanya menghidupkan kebenaran yang praktis di hadapan orang-orang. Persenjatai dirimu sendiri dengan kerendahan hati, berdoalah agar malaikat Allah boleh datang dekat ke sampingmu untuk mengesankan pikiran. Karena bukan engkau yang mempekerjakan Roh Kudus, tetapi Roh Kuduslah yang harus mempekerjakan engkau. Roh Kuduslah yang membuat kebenaran itu berkesan. Pertahankanlah selalu kebenaran yang praktis di hadapan orang-orang. Keempat, Roh Kudus yang menuntun setiap lidah anggota untuk mampu berkata-kata atau membawa kesaksian yang jelas dan cerdas tentang kebenaran Injil kekal ke dunia ini. Kristus datang dari surga untuk memberikan kepada Yohanes kebenaran agung dan ajaib yang akan membentuk hidup kita agar melalui kita memberitakannya ke dunia ini. Kita harus terus mengikuti zaman, membawa kesaksian yang jelas dan cerdas yang dituntun oleh urapan Roh Kudus. Kelima, Roh Kudus yang berbicara melalui agen manusia melalui lidah, tangan, dan suara mereka. Maka itu kita tidak boleh melakukan ejekan dan cemoohan dalam kehidupan sehari-hari. Berhati-hatilah agar jangan sekalipun engkau mencela. Kita mau Roh Kudus Allah menjadi hidup dan suara bagi kita. Lidah kita harus menjadi seperti pena penulis yang siap sedia, sebab Roh Allah berbicara melalui agen manusia. Bila mana engkau melakukan ejekan dan cemoohan, engkau telah mengaduk dalam sebagian dirimu dan kita tidak menginginkan campuran seperti itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.